Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan mempresentasikan proyek mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dengan topik pembelajaran yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Gureti Gurifacang. Saya selaku moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfian. Kenalkan, nama saya Jovinta Putri Hapsari. Perkenalkan, nama saya Nafisa Lailati Nafifah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Pancasila, ideologi negara Indonesia, merupakan hasil dari proses panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, sosiologi, dan politik. Pembentukannya merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah tertanam dalam budaya dan perjuangan kemerdekaan. Pemahaman tentang sumber-sumber Pancasila memberikan wawasan penting untuk memahami relevansi dan dinamika ideologi ini dalam konteks Indonesia modern. Selanjutnya terdapat 3 sumber historis Pancasila. Yang pertama, perjuangan kemerdekaan. Pancasila lahir dari perdebatan sengit dalam sidang BPU PKI dan PPKI, di mana para tokoh nasional berjuang untuk merumuskan dasar negara yang adil dan demokratis. Proses ini mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah dibentuk oleh perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Kedua, yaitu pengaruh budaya. Nilai-nilai Pancasila banyak dipengaruhi oleh beragam budaya dan agama yang hidup harmonis di Indonesia. Gotong royong, toleransi, dan musyawarah mufakat merupakan contoh nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu pemikiran para tokoh. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri bangsa lainnya memainkan peran penting dalam merumuskan Pancasila. Pemikiran dan ide-ide mereka yang terinspirasi oleh nilai-nilai budaya dan sejarah menjadi fondasi bagi ideologi negara Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Saudara Mas Alfian. Baik, terima kasih Mbak Ilva. Untuk sumber sosiologis Pancasila ada 3, yaitu yang pertama kemajemukan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang tinggi. Pancasila berusaha mengakomodasi keberagaman ini dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Prinsip ini menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik antar kelompok. Yang kedua, keadaan geografis. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam membangun persatuan. Pancasila berperan sebagai bangsa mengatasi potensi konflik yang dapat muncul akibat jarak dan perbedaan budaya. Yang ketiga, struktur sosial. Pancasila juga dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat Indonesia yang bersifat hierarkis dan komunal. Gotong royong dan musyawarah mufakat, nilai-nilai yang melekat dalam struktur sosial menjadi landasan penting bagi Pancasila. Lalu, untuk sumber politis Pancasila ada 3, yaitu yang pertama, sistem politik. Pancasila menjadi dasar dari sistem politik negara Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila.
Sistem ini menekankan pada musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, stabilitas politik. Pancasila diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya konflik horizontal, sehingga tercipta suasana aman dan kondusif untuk pembangunan nasional. Sistem politik yang didasarkan pada Pancasila ditujukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Yang ketiga, kekuasaan negara. Pancasila menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan negara secara proporsional. Sistem politik yang demokratis dan berdasarkan Pancasila menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk slide berikutnya yaitu dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Jovinta. Silakan. Baik, terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya itu ada dinamika dan tantangan Pancasila. Yang pertama itu ada globalisasi. Arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap nilai-nilai budaya dan masyarakat Indonesia. Pancasila perlu terus relevan dan mampu menghadapi pengaruh budaya asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu ada radikalisme dan ekstremisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tantangan besar bagi Pancasila. Pancasila perlu terus diperkuat untuk melawan paham radikalisme dan ekstremisme. Yang keempat itu ada korupsi. Praktik korupsi yang masih marak di Indonesia juga dapat merusak nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Upaya pemberantasan korupsi menjadi kunci penting untuk menjaga integritas Pancasila. Selanjutnya ada upaya untuk memperkuat Pancasila. Yang pertama itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai Pancasila tertanam kuat dalam generasi muda. Pendidikan yang holistik dan berorientasi pada karakter merupakan kunci penting dalam memperkuat Pancasila. Yang kedua ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan menjadi bukti nyata dan konsisten terhadap nilai-nilai luhur. Yang ketiga ada penguatan kelembagaan. Lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan kapasitasnya. Kelembagaan yang kuat dan kredibel menjadi penopang penting dalam menjaga integritas dan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan berkembang. Untuk selanjutnya, saya persilahkan rekan saya Nafisa. Terima kasih Jovinta. Oke, slide selanjutnya yaitu ada relevansi Pancasila di era modern. Yang pertama ada globalisasi. Pancasila dapat menjadi pondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri bangsa. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia menjadi penting dalam era digital agar nilai-nilai Pancasila dapat terus berkembang dan relevan. Yang ketiga ada radikalisme dan ekstremisme. Pancasila menjadi penangkal bagi paham radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada korupsi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan perilaku masyarakat dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kemudian ada kesimpulan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Pancasila juga menghadapi beberapa tantangan di era globalisasi. Oleh karena itu,
Upaya untuk memperkuat Pancasila harus terus dilakukan secara konsisten, melibatkan semua pihak, dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara bertanggung jawab. Baik, sekian saja presentasi proyek kami mengenai ideologi Pancasila sebagai dasar negara dalam sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diinput pada ruang diskusi atau boleh juga ditulis pada kolom komentar. Semoga materi kami dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan dan ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.